Shalom Bapak Ibu, selamat siang. Luar biasa hari ini ya, pujian yang indah. Dan kini tiba saatnya kita semua untuk menenangkan hati. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pengorbanan yang sempurna yang telah Engkau lakukan bagi kami, dan kami dimungkinkan untuk duduk di tempat ini karena kasih-Mu yang besar itu. Dan biarlah kami belajar untuk mencintai Engkau dalam sepanjang dan seluruh hidup kami. Berkatilah kami yang sebentar akan membaca, merenungkan firman, meskipun ini sulit bagi kami, tetapi kami percaya Roh-Mu yang kudus menerjemahkannya itu di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita membaca Ibrani pasal 10. Kita akan membuka Alkitab dan saya akan menggunakan Alkitab terjemahan baru 2 ya. Jadi mungkin kalau pakai terjemahan yang Anda punya, baik di Google masih belum dirubah. Saya akan baca. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Selanjutnya, setiap imam melakukan pelayanannya tiap-tiap hari dan berulang-ulang mempersembahkan kurban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Ayat 12. Namun setelah mempersembahkan hanya satu kurban karena dosa, Kristus duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah dan sekarang menunggu sampai musuh-musuhnya dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu kurban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang dikuduskan. Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang kuadakan dengan mereka sesudah hari-hari itu, firman Tuhan lagi. Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan pelanggaran mereka. Nah, saudara-saudara, mengapa persembahan di PL itu tidak sempurna? Bukan titahnya yang tidak sempurna, tetapi bahwa efektivitas daripada korban itu memiliki keterbatasan. Itu sebabnya di dalam ayat yang keempat dinyatakan sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa. Nah, kalau saudara perhatikan istilah Ibrani untuk pendamaian. Istilah itu dalam bahasa Ibrani disebut kaphar. Istilah itu secara hurufiah berarti menutupi. Jadi kalau seseorang mengatakan pendamaian berarti ada sesuatu yang terjadi antara satu pihak dengan pihak yang lain dan kemudian itu ditutupi. Kapar, menutupi. Jadi salah satu pengertian telah dibebaskan dari hukuman dengan meletakkan sesuatu di antara dosa seseorang dengan Allah. Ada sesuatu yang diletakkan di tengah-tengahnya itu. Nah, itu kapar yang menutupi. Jadi kalau saudara perhatikan, Allah melihat persembahan kurban yang mendamaikan
dan dia tidak lagi melihat dosanya. Jadi penutupan dosa artinya hukuman atas dosa tersebut tidak lagi dikenakan kepada orang yang berdosa. Maka terjadilah namanya apa? Pendamaian. Nah, saudara-saudara perhatikan di sini bahwa pengorbanan menurut hukum Taurat, saudaraku, itu terus menerus dilakukan. Dari tahun ke tahun dan tidak pernah dapat membuat penyembahnya itu menjadi sempurna atau penyembahnya itu menjadi benar dalam kedudukannya di hadapan Tuhan. Meskipun ada yang sudah di tengah-tengah. Itu sebabnya kalau kita perhatikan lagi, saudaraku, persembahan yang diberikan, dibawa, disebut di situ pasal 9 ayat 9, sesuai dengan itu dibawalah persembahan dan kurban yang tidak dapat menyempurnakan apa? Hati nurani orang yang mempersembahkannya. Oleh karena itu bangsa Israel, Bapak Ibu, meskipun mereka sudah mempersembahkan kurban itu, tetapi mereka tidak pernah merasa bebas dari hukuman. Bahkan saudaraku di perayaan Yom Kippur atau perayaan pendamaian itu, mereka terus menerus mengingat setiap dosa. Mengingat terus menerus dosanya itu setiap tahun. Nah, kalau kita perhatikan di pasal yang ke-10 ayat 3, setelah mereka mempersembahkan itu, justru dengan kurban-kurban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Dan karena itu saudaraku, dengan persembahan kurban hewan yang berulang-ulang di bawah sistem Lewi, itu membuktikan ketidakmampuan kurban untuk membersihkan diri dari dosa. Itu sebabnya di dalam ayat yang ke-8, Bapak Ibu, secara cepat, dosa Israel tetap karena apa, saudara? Sebab tidak mungkin darah lembu jantan dan darah kambing menghapus dosa. Darah binatang tidak memiliki kuasa untuk menghapus dosa atau memberikan penebusan. Dia menutupi. Jadi eksistensinya belum selesai. Darah binatang itu hanya bisa menutupi dosa bangsa Israel secara lahiriah. Yang kemudian memberikan mereka semacam pembersihan seremonial supaya mereka itu bisa datang mendekati Allah dengan korban itu. Nah, pertanyaan bagi kita adalah, mengapa Tuhan menetapkan sebuah sistem pengorbanan yang rumit seperti itu, lalu tidak ada kemampuan, atau jika pengorbanan hewan itu tidak dapat menghapus dosa? Nah, saya akan menuliskan beberapa hal. Dia melakukan itu karena beberapa alasan. Yang pertama, pengorbanan darah membuat orang Israel itu mengakui kebutuhan mereka akan pendamaian di hadapan Allah. Jadi Tuhan selalu mengajarkan mereka, kalau kamu sudah mempersembahkan korban ini, kamu mesti ingat, kamu itu apa? Membutuhkan, ya. Membuat orang Israel itu merasa, mengakui kebutuhan akan pendamaian itu. Lalu yang kedua, secara cepat saudara, pengorbanan memaksa mereka untuk mengakui sosok lain. Ya, sosok lain sebagai pengganti bagi mereka. Itu sebabnya kurban itu selalu diwajibkan. Barang siapa ingin mengakui dosanya, kurban itu harus dibawa.
Ini menunjukkan bahwa mereka itu sebetulnya tidak dapat menebus dosa mereka sendiri. Jadi mereka butuh perwakilan untuk pengganti untuk dosa-dosa mereka, yang secara simbolis itu kemudian dipindahkan kepada hewan itu untuk mendapatkan pendamaian, sehingga murka Allah itu diredakan. Dan ini konsisten terus-menerus dilakukan supaya mereka ingat, kamu butuh pengganti loh. Kamu tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri loh. Ingat itu. Saudara-saudara, kita zaman ini kita suka mendengar orang mengatakan, saya bisa. Itulah kesombongan. Saya bisa loh. Saya bisa datang dan menghampiri Tuhan, saya bisa masuk ke surga asal saya melakukan ini dan itu dan ini dan itu. Kelihatannya orang ini saleh, kelihatannya orang ini baik, kelihatannya orang ini saleh, tetapi di balik semua itu ada kesombongan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Anda butuh pengganti. Tapi orang zaman sekarang merasa saya sudah cukup baik. Ini menghancurkan seluruh dasar doktrin Kristen. Kalau begitu ngapain Anda datang ke sini? Kalau Anda sudah cukup baik, kita tidak butuh orang lain. Saudara, kalau saudara datang ke rumah sakit, saudara mau ketemu siapa? Masa ketemu suster? Yang bisa aja lu. Ketemu dokter dulu, nanti suster disajikan, kan begitu. Hati-hati lu ya. Jadi kita ketemu dokter jangan say, hello dokter, how are you? I'm good lah. Opo. Dokter tanya lu sakit apa? Kan gitu. Kita nggak bisa ngobati diri kita sendiri. Ya kalau cuma beli Panadol bisa. Tapi untuk hal-hal seperti itu pun sebetulnya kita tidak bisa. Bahkan untuk mengobati diri kita sendiri. Kita butuh orang lain. Karena itu saudara yang kekasih, pengorbanan itu menunjuk kepada siapa? Jadi pengorbanan itu menunjuk kepada hari ketika Kristus akan datang sekali untuk selama-lamanya menebus dosa kita. Jadi ini saudaraku, kenapa kita mengatakan bahwa pengorbanan Kristus itu begitu sempurna, karena hanya satu kali dan untuk selama-lamanya. Saudara, ketika Yesus di atas kayu salib itu dia berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, banyak orang mengatakan waktu itu Allah dipisahkan dari Yesus. Sebetulnya itu tidak tepat mengatakan itu. Karena pertama kita lihat bahwa kealahan di dalam Tritunggal, jadi esensi sebagai Allah itu tidak pernah terpisah. Jadi Kristus sebagai pribadi kedua dengan Bapa sebagai pribadi yang pertama itu adalah satu Allah dan tidak pernah terpisah. Jadi kutipan Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, itu mengutip Mazmur yang pada tingkat pertamanya itu menunjukkan sebuah kesengsaraan atau sebuah kesedihan yang mendalam. Tetapi sebetulnya Mazmur itu menggambarkan sebuah kemenangan. Kemenangan. Itu sebabnya Kristus itu mengutip bagian itu tidak menunjukkan sebuah kekalahan, tetapi menunjukkan bahwa Tuhan menang atas semua sakit atau semua dosa yang ditanggungnya itu. Jadi tidak benar kalau mengatakan Yesus ditinggalkan oleh Allah Bapa. Begitu. Jadi saudara perhatikan di sini,
kesatuan antara Kristus dengan Bapa itu tetap terjalin satu dan tidak pernah terpisah. Karena itu kalau perhatikan bahwa pengorbanan Kristus itu begitu sempurnanya, karena memang manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, dan manusia jasmaninya tidak bisa menyelamatkan kita, saudara-saudaraku yang kekasih, jasmani kita saudara sebagai manusia tidak bisa. Tetapi karena Kristus yang adalah Allah itu sendiri, dan dia menyelamatkan manusia, dia membutuhkan tubuh manusia. Dengan tubuh manusia, dia mengidentifikasi sama dengan manusia. Sehingga ketika Allah menghukum manusia, maka penggantinya adalah manusia. Cuman manusia yang tidak berdosa, yaitu Yesus Kristus. Jadi sebetulnya sudah selesai. Tetapi mengapa saudaraku Allah tidak merasa puas? Kalau saudara perhatikan dengan hewan kurban yang diberikan itu. Kenapa? Kurban yang dipersembahkan padahal itu adalah sesuatu yang diminta oleh Tuhan, tetapi Tuhan tidak suka. Ayat 5 mengatakan, kurban dan persembahan tidak engkau kehendaki. Mengenai kurban bakaran dan kurban penghapus dosa, engkau tidak berkenan. Kenapa, saudaraku? Karena persoalan ini, saudaraku. Mereka melakukannya tidak dari hati dan tidak ada pertobatan. Dia sudah memerintahkan Israel untuk mempersembahkan kurban, dan itu harus dipersembahkan dari hati. Itu sebabnya di dalam 1 Samuel dikatakan, apakah Tuhan berkenan kepada kurban bakaran, kurban sembelihan, sama seperti mendengar suara Tuhan? Sesungguhnya mendengar lebih baik daripada kurban sembelihan, mengindahkan lebih baik daripada lemak domba jantan. Mazmur juga mengatakan hal yang sama, sebab engkau tidak berkenan kepada kurban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan kurban bakaran, engkau tidak menyukainya. Kurban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang remuk, redam dan penuh penyesalan. Tidak kau pandang hina, ya Allah. Lalu karena Tuhan tidak berkenan, saudara perhatikan apa yang disiapkan oleh Tuhan bagi kita. Tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Jadi kenapa mesti manusia? Karena yang berdosa itu manusia. Nah, kenapa Kristus harus menjadi manusia? Karena manusia yang menjadi persoalannya. Dan karena itu saudaraku, manusia yang memiliki pikiran, emosi, perasaan dan sebagainya. Kristus juga demikian. Maka di dalam doktrin Kristen, saudara mesti punya pegangan yang kuat bahwa Kristus itu adalah Allah sejati dan manusia sejati. Kenapa itu penting? Karena penebusannya itu adalah berurusan dengan manusia. Dan kedua, penebusannya itu bersifat kekal karena dia adalah Allah. Maka satu kali untuk selama-lamanya. Tidak perlu lagi ada kurban. Itu sebabnya kenapa saudara berkumpul di sini dan tidak bawa kambing. Nah ya bayangin, satu orang bawa kambing ya, ngai cuan loh. Loh iyalah, tapi cuan, tapi juga stroke sekalian. Lah makan gulai kambing saban hari. Itu sebabnya 1 tahun sekali pun saudaraku sekarang sudah tidak perlu. Jadi yang perlu apa saudaraku? Yaitu persembahan dari hati kita. Saudara perhatikan saudaraku, Bapa menyatakan cara yang dengannya dia akan mempersembahkan kurban untuk dosa kita. Dan hanya Yesus dapat memenuhi hukum Allah dengan sempurna. Sebab dia manusia sejati dan dia adalah Allah yang sejati. Itu sebabnya kalau saudara perhatikan
Yesus itu berulang-ulang kali mengajarkan atau menyatakan dia rela datang misalnya ya di dalam Injil. Datang sebagai bayi hina di Betlehem. Hidup sempurna di bawah hukum Taurat. Lalu kemudian menderita penghinaan, kematian sebagai seorang dianggap penjahat di kayu salib. Lalu kalau saudara perhatikan kata-kata Yesus sendiri, bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Yohanes 14 ayat 31. Jadi dengan cara seperti ini barulah kita tahu saudaraku, dia menghapuskan untuk menegakkan yang kedua. Yang pertama dihapuskan dan yang kedua dia tegakkan. Nah ini pengorbanan yang sempurna itu. Pengorbanan Kristus itu selesai, maka menyebabkan seluruh sistem persembahan di perjanjian lama itu sudah selesai. Nah saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Mengapa? Pertanyaannya, mengapa pengorbanan Kristus itu begitu unik? Tadi saya sudah menyinggung sedikit dan kita akan lihat. Karena penderitaan dan mati untuk segala dosa kita itu dilakukan oleh Yesus dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Maka pengharapan bagi dunia ini hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Itu sebabnya saudara mesti mempertahankan iman yang saudara sudah dengar selama bertahun-tahun. Saya menjadi sedih sekali karena ada banyak orang tiba-tiba meninggalkan imannya itu dan beralih ke agama. Kekristenan adalah sebuah hubungan. Dia merasa tidak srek, dia beralih kepada agama. Apa itu maksudnya agama? Ya kita kan mau ketemu Tuhan, jadi ya kita cuci-cuci dulu ya, bersih-bersih dulu, mesti bawa ini, bawa itu ya, mesti kasih ini, kasih itu, supaya kalau Tuhan lihat saya baik, barangkali dia berkenan dengan ibadah kita. Ini bukan kekristenan. Nah, mengapa pengorbanan Kristus itu begitu unik, saudara-saudaraku? Maaf ya, masih kelewat. Ya. Yang kedua tadi, Kristus digambarkan sebagai imam besar. Karena Yesus menderita dan mati satu kali untuk selama-lamanya segala dosa kita. Maka saudara-saudara yang kekasih, pengampunan itu sempurna, kehidupan kekal diberikan kepada kita. Lalu kemudian saudaraku, ia duduk di sebelah kanan, membuktikan apa saudaraku yang kekasih? Seluruh rangkaian itu saudara perhatikan. Menunjukkan bahwa dia telah menyelesaikan pekerjaannya dan telah diangkat ke dalam sebuah posisi yang berkuasa dan terhormat. Hari ini dia memerintah bersama dengan Bapa di surga dan musuhnya sudah ditaklukkan. Dan kalau kita perhatikan beberapa ayat firman Tuhan, siapakah mereka itu? Ya mereka itu ya iblis, antikristus, nabi palsu, dan setiap orang yang menentang dia, menolak dia selama berabad-abad, mereka itulah yang ditaklukkan. Saudara perhatikan ungkapan sampai musuhnya ya, sampai musuhnya menjadi tumpuan kakinya. Ibrani 10 ayat 13. Itu menggambarkan seorang raja yang berdiri dengan satu kaki di leher musuh yang kalah. Itu seperti yang pernah terjadi di zaman Yosua, misalnya Yosua pasal 10 ayat 23 sampai 24, Yosua menyuruh para kapten itu melakukan itu kepada 5 raja yang dikalahkannya. Di kepalanya itu diinjek dan untuk menunjukkan kemenangan yang luar biasa. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan,
Hari ini dia berkuasa memerintah bersama Bapa di surga, semuanya sudah ditaklukkan. Tapi saya merasa bahwa orang Kristen juga kadang-kadang masih suka merasa takut ya. Pertama, orang Kristen itu suka takut sama iblis. Betul enggak ya Bapak Ibu ya? Kadang-kadang kalau saudara pergi ke rumah yang angker gitu ya, terus sudah lama tak dihuni, terus itu ada genderuwo, atau ada kuyang, ada macam-macam hantu. Saudara ditakut-takuti kan? Waktu dulu saudara masih kecil sering enggak ditakuti sama mamamu ya? Betul enggak ya? Awas lu, enggak makan lu, nanti dia datang. Siapa yang datang? Enggak tahu siapa, nanti dia datang. Waktu saya kecil dulu juga suka ditakut-takuti. Awas lu, enggak makan habis ditangi polisi. Dipanggilin polisi lu, enggak makan dipanggilin polisi. Kalau zaman sekarang enggak usah gitu ya. Karena zaman sekarang lebih modern. Anak enggak makan dikejar sama susternya. Di mall ya dikejar-kejar. Susternya yang ngejar-kejar, papa mamanya makan tacamke. Waduh. Anaknya yang dikejar suster. Enggak ditakut-takuti karena suster sekarang sudah dididik ya. Jangan ditakut-takuti ya. Tenang saja. Tapi habis juga heran ya. Heran. Ada anak yang kalau enggak makan diajak naik mobil. Disuapin. Ngabis 10 liter bensin baru selesai. Nah kita itu kan sering ditakut-takuti kalau misalnya ya ada jalan di tempat gelap. Dulu di kampung saya begitu. Banyak tempat gelap karena lampunya tidak ada. Jadi kalau jalan tempat gelap itu kita mesti ngomong. Enggak mau ngomong sama siapa? Ya pokoknya ngomong. Permisi. Tidak ada orang kok permisi. Kadang-kadang kalau mau, maaf ya. Kalau mau pipis waktu gelap itu mesti meludah 3 kali. Trinitas. Bus, bus, bus baru. Loh iblis itu loh sudah ditaklukkan, lehernya sudah diinjek. Sudah tidak lagi. Tapi kita itu memang begitu saudara-saudara. Waktu membangun rumah saudara ya, saya ingat sekali ada anemar atau apa namanya pemborong itu. Pak, kenapa? Ini rumah dulu bekas kuburan. Jadi kita mesti beli kepala kerbau 1. Kepala kerbau dipotong, padahal di sup tuh enak ya. Dipotong terus dimasukin di tanah. Dikubur. Setelah itu di atas dikasih bendera. Aneh loh orang Indonesia itu. Bendera merah putih ditaruh di atas. Kepalanya bawahnya kepala babi. Untuk apa? Takut. Saudara perhatikan di sini bahwa Roh Kudus itu sudah menjadi jaminan bagi kita. Saudara perhatikan di sini, ya. Jaminan daripada Roh Kudus pertama dengan ditetapkannya sebuah perjanjian yang baru melalui pengorbanan Kristus sekali untuk selama-lamanya. Hukum lahiriah sekarang sudah tertulis di dalam hati kita melalui perubahan sifat batin kita, melalui sifat baru orang percaya. Roh Kudus itulah yang memberi kemampuan kepada kita untuk bisa mengenali kebenaran dan hidup di dalam kekudusan. Jadi karya Kristus itu adalah karya Tritunggal, termasuk di dalamnya Roh Kudus yang memeteraikan dalam hati kita sehingga kita memiliki hati yang baru. Lalu yang kedua saudara yang kekasih, perjanjian baru itu memberikan pengampunan, penghapusan dosa sepenuhnya. Sepenuhnya. Oke. Sepenuhnya. Jadi tidak lagi diingat oleh Tuhan dosa-dosa kita. Dia memberikan kepastian batin. Dan yang ketiga. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan kurban karena dosa. Mereka yang telah ditebus itu tidak perlu lagi mempersembahkan kurban binatang. Jadi apa yang perlu kita persembahkan saudara-saudara?
yaitu penyesalan, pertobatan. Kurban sembelihan kepada Allah adalah jiwa yang hancur, hati yang remuk, ya, dan penuh penyesalan. Itu tidak dipandang hina oleh Tuhan. Jadi apa yang saudara persembahkan? Hari ini, saya masih menjumpai orang Kristen itu lucu-lucu. Kenapa kamu kasih persembahan, bro? Nggak enak. Loh, nggak enak apa? Diomongin sama pendeta. Kenapa kamu kasih perpuluhan? Nggak enak, Pak Elisa sering datang. Nanyain, perpuluhan sudah kasih belum? Untung saya tidak pernah melakukan itu. Itu cuma saya bayang-bayangin saja. Saya tidak pernah loh datang ke rumah. Pak, persembahan GKJ Kartini kurang loh. Sekarang persembahan per bulan berkurang loh. Masa pandemi terus? Kalau pandemi iya, tapi sekarang kan sudah enggak. Apa perlu saya ngomong begitu? Tapi terlanjur saya sudah ngomong tadi. Sorry ya. Saya dulu punya mobil ya. Papa saya bukan saya. Mobilnya itu mobil Jeep Willys tahun 48. Pernah naik Jeep Willys? Mirip naik kuda. Nah papa saya itu bengkel. Dia selalu panggil saya. Nah, saya ini lumayan. Kenapa? Karena tangan saya kurus. Jadi kalau dia punya kampas koplingnya itu rusak, kadang-kadang dia perbaiki, ada beberapa pendorong kopling itu copot, jatuh di dalam bak yang disebut kepala babi itu. Nggak tahu kepala babi, nanti tanya papa saya ya. Dimasukinlah tangan saya yang kurus itu bisa ngambil itu. Nah, saya disukai sama papa saya, dia ngambil. Nah mobil Jeep Willys itu pertama dia punya dinamo isi, zaman sekarang namanya apa itu? Alternator. Jadi kalau akinya suak atau dia punya dinamo itu tidak bisa mengisi lagi, jadi ada dua penyebabnya. Satu, dinamonya kurang bagus, sudah tidak bisa mengisi lagi. Atau yang kedua biasanya paling banyak itu karena akinya suak. Nah gampang, didorong. Tapi untuk mobil yang manual ya, bukan otomatis. Jadi mesti saya yang duduk di depan setir, kayak saya kurus kan, dorong nggak ada tenaganya. Jadi gue yang naik, gue injak kopling, masukin gigi satu, ini pegawai papa saya yang dorong, 1, 2, 3, sudah dia agak kenceng sedikit, baru lepas koplingnya, diinjak gasnya, pasti hidup, pasti hidup. Mobil itu sering mogok memang begitu. Jadi saudara yang kekasih, saudara jangan jadi orang Kristen yang seperti mobil papa saya tadi itu. Yaitu apa? Mogok. Baru didorong-dorong nanti dia hidup sebentar. Ntar mati lagi. Kenapa saudara perlu didorong-dorong? Ayo persembahan ya, didorong-dorong. Ayo ke gereja ya, didorong-dorong. Itu berarti saudara mobil. Ini ngaku sendiri loh. Ya kalau orang Kristen terus-menerus segitu itu namanya mobil mogok. Makanya saudara bertahun-tahun tidak pernah dari Jakarta ke Surabaya. Takut mogok. Saudara jadi orang Kristen tidak pernah sungguh-sungguh cinta kepada Tuhan. Tuhan, aku mencintai engkau sebab engkau sudah memberikan persembahan yang luar biasa kepada saya. Sempurna. Jadi dari hati kita memberi persembahan. Meskipun kadang-kadang ya memang perlulah didorong-dorong. Perlu sedikit-sedikit. Karena antara kerelaan dan paksaan itu tidak pernah menyatu. Pernah enggak? Antara paksa dan rela disatukan. Pernah? Tidak pernah bisa, tapi kadang-kadang perlu. Didorong, dipaksa supaya rela. Kan gitu. Kerelaan bukan paksaan, paksaan bukan kerelaan, tapi dipaksa supaya rela. Jadi ujungnya rela. Mogok itu kan didorong dulu. Kalau sudah hidup perlu didorong lagi enggak? Enggak perlu.
Kan begitu. Sikap hati orang-orang yang mempersembahkan kurban itulah yang berarti. Ada orang kasih persembahan, saudara yang kekasih ya. Itu pikirannya begini. Kalau saya kasih persembahan, nanti Tuhan balikin. Ngai kasih 10, Tuhan kasih 100. Bang aja enggak begitu Bapak Ibu. Lu nganggapin Tuhan seperti itu. Tuhan, Ngai udah kasih 10 rupiah ya. Besok lu, awas lu gua tungguin. Lu emang Tuhanmu apamu? Jadi kita enggak bisa beri persembahan dengan cara begitu konsepnya. Kita juga tidak bisa memberikan persembahan untuk buang sial. Lu ada loh orang Kristen, kau kasih persembahan ya? Iya, kenapa? Jangan kasih tahu pendeta ya, kenapa? Buang sial. Lu emang pendetamu sial apa? Kasih persembahan yang sial-sial. Kedua, pekerjaanmu tuh sial memang. Lu ada orang Kristen kayak begini Bapak Ibu, makanya enggak bertumbuh-tumbuh. Takut dia. Kamu kasih persembahan kenapa? Takut. Takut apa? Nanti usaha saya dicabut sama Tuhan, dibuat bangkrut. Lu kayak begitu loh Bapak Ibu. Sayang sekali ya, kita punya konsep seperti itu. Tuhan sudah memberi yang sempurna. Dia mengubahkan hati kita. Roh Kudus bekerja di dalam kita. Batin kita dirubah. Sehingga persembahan itu adalah persembahan yang lahir dari mana? Dari hati. Dari pertobatan kita. Jangan bekerja dengan cara yang nakal, yang rusak. Saudara ambil sebagian, persembahkan kepada Tuhan. Saudara menipu sana sini. Bohong sana sini, lalu kemudian ambil uang hasil itu dipersembahkan kepada Tuhan. Dan saudara tahu, uang persembahan yang saudara berikan itu tidak pernah kembali. Tanya sama bendahara. Betul? Tidak pernah saudara masukin amplop di dalam box persembahan itu, lalu tiba-tiba dia keluar kembali. Lalu kembali ke rumahmu, atau masuk kembali ke rekeningmu. Tidak pernah. Dia tetap diterima. Tetapi engkau akan dihukum. Begitu. Engkau akan dihukum. Entah dengan cara apa. Oleh karena itu mari kita betul-betul menikmati pemberian Tuhan yang luar biasa itu dan bersyukur Tuhan. Kalau saya bisa memberikan persembahan karena Engkau sudah memberi yang terbaik buat saya. Pekerjaan saya, seluruh harta saya itu milik Tuhan. Jadi bukan cuma 1/10. Seluruh hidup kita. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Kan begitu. Itu milik Tuhan. Jadi kapanpun Tuhan minta seperti Ayub kasih. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh sadar bahwa seringkali kami bukan memberi kurban. Tapi kami jadi korban. Korban dari salah paham, korban dari salah pengajaran, korban dari konsep yang salah. Tuhan ampuni kami supaya kami betul-betul sadar bahwa kami milik Tuhan sepenuhnya. Biarlah kami ingat setelah kami mengikuti perjamuan kudus, kami ingat bahwa Engkau sudah memberi yang terbaik. Maka kami milik Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, kiranya Tuhan menolong kami untuk menghayatinya, melakukannya. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.